Ini nanti tadi kita bikin folder di dokumen web Rudy ya, nanti web nama kalian. Di dalamnya ada CSS, ya ada CSS, IMG sama JS. Ini masih kosong, ya masih kosong. Kemudian kita buka Sublime Text kita lakukan file, open folder, kita arahkan ke folder yang kita bikin tadi, web Rudy, select folder, sehingga tampilannya seperti ini. Di bagian kiri itu ada web Rudy, di dalamnya ada folder CSS, IMG sama JS. Oke ya. Jadi ini folder kerja kita. Nanti semua web harus masuk di sini. Ya, harus masuk di web Rudy sini. Ya, ini. Oke, sudah? Apa, Bu? File open sudah? Sudah. Oke ya. Baik, selanjutnya kita bikin file. Perhatikan ya, kita bikin file namanya index.html. Caranya bikin, perhatikan. Folder web Rudy, kita klik kanan. New file. Ya, folder web Rudy, kita klik kanan, new file. Nah, nanti akan ada untitled di sini ya, untitled. Ya, itu untitled itu. Ya, oke. Untitled ini masih belum kita ada isinya ya. Kita save file, save as. Kita kasih nama index.html. Jangan lupa ekstensinya HTML. Ya, jangan lupa ekstensinya HTML. File save as, kita kasih nama dengan nama index.html. Oke. Jangan lupa ya, titik bukan koma. Ini ekstensi. Nanti kalau kita perhatikan baik-baik, ini masih plain text di pojok kanan bawah. Tapi kalau ini saya save, klik, ini berubah jadi HTML. Menandakan bahwa file yang kita kerjakan sekarang adalah file HTML. Indikatornya apa, Pak? Indikatornya, kalau kita mau nulis struktur HTML dasar, head, title, body, dan titik bunganya, nah itu tinggal gini, Cak. Kurung buka, HTML, perhatikan, saya ngetikkan HT saja. Tanda siku, kurung lancip, HT. Tanpa saya ngetikkan ML, saya tekan enter, muncul sendiri semua seperti ini. Silahkan dicoba. Ya. Kurung siku, HT, ML itu ada contekan di bawah, tinggal tekan enter, akan muncul langsung struktur dasarnya HTML. Secara cepat. Oke. Daripada ngetik satu-satu kelamaan. Oke ya. Kita kasih judul. Kita kasih judul. Namanya portofolio. Nama kalian, Rudy. Ya. Portofolio Rudy. Yuk, ngetik 2 tangan. Dibisarakan. Ayo. 10 jari dipakai. Ya, belajar. Ya, kita kasih judul portofolio Rudy. Kemudian ingat, kita kalau desain HTML itu berarti di antara body kita tulis dulu ya, HTML data misalkan selamat datang. Seperti ini. Kita kasih aja H1. Ini enaknya Sublime, tinggal kurung kasih gini, jadi kita save. Itu selamat datang. Kita bikin simbol. Kalau udah, di save. Ayo, ngetik cepet. Oke. H1 itu heading, ukuran paling gede. Semakin kecil angkanya, semakin gede ukurannya. Oke ya. Jadi kita sudah bikin title untuk judulnya website. Kemudian kita kasih tulisan besar selamat datang. Kita buka di browser kita. Caranya klik kanan.
Open in browser. Nih jadinya. Open in browser. Nah, tuh sudah jadi sama datangnya. Bisa. Warnanya saya ganti ya. Oh, gak kita ambil dulu. Sabaran color scheme. Guys, ini kita harap pakai putih aja saya. Ya kamu yang hitam aja nanti kalau kasihan nggak kelihatan. Tak gede no. Nah. Bisa kalau udah di-refresh. Nah, coba buka webnya lagi terus di-refresh. Oke ya, sudah ya. Oke, ini website kalian, ya. Oke, kita buka. Ini kan website. Nanti kalau misalkan ada perubahan, misalkan ya, misalnya selamat datang di rudy.com. Misal, saya save ya, saya simpan. Ini kamu nggak usah buka, nggak usah gini lagi. Klik kanan, open in browser nggak usah. Ini kan udah buka, ya ini kan udah buka. Tinggal di refresh. Nah, jalan. Caranya gitu. Jadi coding simpan refresh, coding simpan refresh. Oke, sekarang kita integrasikan dengan Bootstrap. Gimana caranya? Buka tab sebelah, kamu ketikkan Bootstrap di Google. Kita buka. Oke, di sini ada getbootstrap.com, kita buka. Nah, ini dia. Nanti kita bikin pakai Bootstrap versi 4 yang terbaru. Tahun kemarin kita ajarkan 3. Sekarang versi 4. Ikonnya kayak gini. Codingnya lebih simple. Dan tampilannya kayak Android Material Design. Ya. Sudah? Ya, jadi kamu tinggal buka Bootstrap di sini nanti bisa dibaca ya. Jadi Bootstrap itu dulu kan Pak Rudi ngajari CSS. Ya. Kalau kita pakai CSS biasa kan ngetik manual. Kalau Bootstrap kamu dipermudah, kamu bisa copy script dan mengedit kontennya saja. Itulah gunanya framework. Makanya saya di sini pakai Bootstrap. Satu, yang kedua, kenapa kok tak ajari Bootstrap, terutama versi 4? Karena nanti kalau misalkan kamu magang atau nanti kerja, inilah standar bagi seorang front-end developer atau web designer. Harus menguasai salah satu framework CSS yaitu Bootstrap. Pak, framework CSS apa cuma Bootstrap? Enggak, ada namanya Materialize. Ya, Materialize ini kita coba lihat-lihat ya. Material ini adalah sama kayak Bootstrap, tapi tampilannya itu seperti ini. Ya, beda tombol ya. Tombolnya jadinya kayak gini ya. Nah, ya kayak aplikasi Android ya. Kalau Bootstrap seperti ini tombolnya. Kita lihat di tombolnya ada udah kelihatan. Struktur menunya, fontnya itu beda-beda. Ini contoh. Ya, tapi mayoritas software house atau perusahaan IT bergerak dalam bidang web development itu menggunakan ini. Makanya Pak Rudi ngajari pakai yang ini karena ini sudah standar. Kalau kamu, Pak, kalau apakah nanti saya pengennya ini, apakah skripnya beda? Enggak, sama aja. Caranya sama. Yang membedakan adalah framework yang di dalamnya, warna yang di dalamnya itu toh. Oke ya, baik, sekarang gimana sih caranya agar web kita yang ini kita bikin di sini itu nanti bisa pakai ini? Ya caranya, oke, kita langsung aja di sini. Ya ini kan ada tulisannya Quickly Design, cara desain cepat menggunakan Bootstrap. Kita pilih Get Start. Kita mulai ya, kita start. Kita mulai. Bootstrap versi baru. Nah, ini dia nih. Di sini ada langsung ke dokumentasi ya. Biasakan nanti kalian kalau kerja atau apapun itu dibaca dokumentasi. Pak, bahasa Inggris, enggak apa-apa. Kamu nggak harus paham semuanya ini. Toh yang kita baca cuma codingnya kan. Ya. Kita geser ke bawah. Ini ada introduction, Bootstrap, world most popular CSS framework yang paling populer di dunia. Ya.
responsif, mobile first, bisa dibuka di HP. Nanti kita cek aja, bener nggak sih aplikasi kita bisa dibuka di HP? Ya. Nah, quick start, cara memulai dengan cepat. Ini ada, kita geser ke bawah. Yang pertama, copy paste. Oh, enak tuh. Langsung copy paste aja kami deh. Copy paste, style sheet, link di bawah ini di dalam head. Before all other style sheet. Tolong kopikan kode di bawah ini di head. Headnya kan ada buka tutup tadi, kita copy. Caranya simple. Ini ada tombol copy kan? Nah, diklik. Nah, copy ya, sudah tercopy. Ya, ini diklik copy, kita buka codingan kita. Naruhnya di mana tadi, Cak? Di head. Jadi, nggak boleh keluar dari head buka tutup ini ya. Kita taruh di bawahnya sini. Kita paste. Klik kanan. Wah, artinya apa, Pak Boy? Ya, karena kita tugasnya disuruh kopas. Nih, ya kita kopas. Tulis itu. Ya, ya. Satu, udah CSS sudah kita kopikan di sini. Yang kedua, ya, yang kedua kita kembali ke website tadi. Kita geser ke bawah. Oke. Nah, ini. Many of component require JavaScript. Beberapa komponen membutuhkan JavaScript, spesially jQuery, Popper, dan lain sebagainya. Letakkan salah satu script ya dekat end of your page, garis akhir dari halaman kalian. Terutama before, sebelum closing body. Jadi letaknya sebelum body penutup. Penutup kan ada garis miringnya. Yang mana? Yang bawah ini. Nah, ini. Kita copy ya, copy, klik. Letaknya di mana? Sebelum ini kan? Nah, kita paste. Di jarak. Dah. Nih, dah. Jadi ini udah seperti ini. Nih ya, jadi ada dua. Ini tak kasih tulisan komentar ya di atas ya. Yang pertama CSS. Ini CSS-nya. Ini CSS. Yang selanjutnya bawahnya ini ada JS. JavaScript lah, JavaScript. Nih, JavaScript. Hati-hati ya letaknya ya. Tak kasih komentar. Ini komentar ini nggak dijalankan contohnya. CSS satu, bawahnya ada JS. Pak punya Pak Rudi kok ke bawah? Ya, soalnya kan tak gedein fontnya biar kamu kelihatan. Kalau tak kecilin kan jadinya sama kayak kamu. Ya. Nah, ini tak gedein. Saya pakai WordWrap. View WordWrap. Jadi nggak tembus, punya mungkin tembus gini. Pak kok tembus ke sana? Saya repot mau geser-geser. Kamu kasih WordWrap. View WordWrap. Biar nantinya enak dalam satu halaman kita langsung bisa desain. Kalau udah, kita save. Kita lihat halaman web kita. Nah, portofolio ini perhatikan nanti apa yang terjadi ya. Ini kan belum tak refresh. Tadi udah tak tambah itu CSS sama JavaScript. Saya refresh. Ya, saya refresh. Kita cek gimana hasilnya. Ya tadi saya tambahi JavaScript sama CSS. Nah, fontnya beda ya. Saya yakin fontnya berubah. Beda dengan yang tadi. Ya, ya karena ini kita sudah include CSS Bootstrap. Oke. Pasti fontnya beda. Next, kita bikin menu atas. Kita bikin kayak di Bootstrap ini. Nah, kita bikin menu kayak gini. Gimana Pak caranya? Apakah kita harus ngoding ulang? Tidak perlu, kita kopas saja kayak cara yang kayak tadi. Kita cari, kita kembali ke ini ya. Tampilan Bootstrap kita. Pada search, kita ketikkan navbar. Nah, navbar. Tuh, contekannya udah keluar. Navbar. Navbar. Navigation bar. Tuh ada navbar. Kita klik. Tunggu. Nah, ini ada navbar. Navbar adalah navigation header atas yang nantinya bisa kita gunakan untuk pindah halaman atau menambahkan logo website kita.
Kita cari, kita geser ke bawah navbar apa yang ingin kita pakai. Nah, ini ada kode-kodenya penjelasan, ya, nanti bisa dibaca. Kita kopas saja tuh. Nah, ini ada ini kepanjangan. Kita cari yang agak simpel aja. Kita geser ke bawah ya, cari yang codingnya dikit. Ini nih kayaknya nih. Oke, ini nih. Ini ada di sini. Yang nav, bawahnya nav ini ya. Nah, ini ada kode simpel nih di sini. Nah, ini ada navbar, home, fitur, pricing, sama disable. Ini simpel dulu aja deh. Ya, simpel dulu aja. Navbar, kita copy ya, sama kayak tadi. Kita copy, klik, tercopy. Kita kembali ke laman web kita. Nah, perhatikan, jika sudah copy, ya, kita copy. Kita taruhnya di atasnya judul yang kita ini selamat datang. Jadi di atas selamat datang ada navbar. Saya kasih gini ya, navbar. Untuk ngasih komentar CTRL garis miring. Kalau gini, ya jadi komentar CTRL garis miring tanda tanya itu. Nah, jadi ini untuk tanda. Oke ya, kita copy yang ini ya, yang ini. Nah, ini ya, kita copy, kita paste di atas. Dah, kita simpan dulu deh. Kita lihat hasilnya. Kita save, kembali ke laman kita. Ini kita share refresh. Nah, atas ada judulnya tuh, navbar. Yuk, coba. Atas sudah muncul judulnya. Letaknya berarti ingat HTML itu terstruktur atas bawah. Kalau kita mau letakkan di atas sendiri ya berarti di body, bawahnya body langsung. Nah, kayak gini letaknya ada di body sini. Nih navbarnya. Bisa? Ada kesulitan? Caranya tinggal kita ganti isinya. Nih, home-nya kita pakai ya. Home-nya kita pakai. Ininya kita ganti. Features kita ganti dengan about. Pricing kita ganti dengan portfolio. Disable ini kita hilangkan. Disable-nya ini kita hilangkan. Ya. Ininya kita ganti dengan kontak. Oke, ini ukurannya saya hilang. Nah, kita sesuaiin. Tinggal ganti isinya tuh, perhatikan ya. Enak kok. Ya. Ingat, kalau mau kopas, nambahi, kita kopinya LI ini ya. LI ini satu paket. Ini satu paket. Ini satu paket tuh. Nah, LI ini satu paket. Jadi di dalamnya LI ada href link. Tuh, kita save ya. Kita save, kita cek. Jadi ada home, about, portfolio, sama kontak. Ada 4 menu nih. 4 menu. Kita coba dulu. Nah, udah ganti. Ya, udah ganti atasnya. Oke. Pak, warnanya kok abu-abu? Bisa nggak diganti? Bisa. Ya ini kan nggak enak tuh. Kok abu-abu? Kita bisa ganti warnanya. Ini kita sudah nyesuaiin home, about, portfolio, sama kontak. Kita ganti warnanya. Kalau mau ganti warna, tetap ya. Kita ke dokumentasi kita tadi, kita geser ke bawah. Kita cari color. Nah, ini dia. Color scheme. Nah, ini ada kan? Kelas, navbar dark, BG dark. Kalau BG dark itu berarti hitam. Kalau BG primary berarti biru. Di bootstrap itu ya, di bootstrap itu ada pilihan warna primary. Kemudian default, banner, header,
Next ada warning, ada sukses. Nah, ada pilihan warna ini. Kalau warna default itu abu-abu. Nggak lihatnya di mana toh Pak itu Pak? Kita cek di kode kita. Saya gedein. Ya, di kode kita. Perhatikan di sini ya. Lihat, ini ada nav class atau sendiri, navbar expand LG, navbar light, BG light. Jadi warnanya ini coba saya ganti hitam ya. Navbar dark, BG-nya dark. Coba ya, saya ganti dark sama dark. Saya simpan. Ini saya refresh. Nah, berubah kan? Ya, jadi gantinya di atas ini. Nah, kelas navbar, cari yang ini. Misalkan BG-nya Pak warna merah ya, dengar. Ya, dengar itu merah. BG itu background color. Ya. Jadi di sini navbar expand LG kita ganti. Kita coba. Nah, merah. Silahkan diganti. Belakangnya ini terserah kalian. Ya, bisa coba kamu ganti misalkan binary, default udah ganti light, misalkan danger, warning sama success. 9. Tapi sama. Nah, itu berarti ini ya. Navbarnya kamu light. Kalau ini masih light tulisan putih. Coba ini diganti ya. Punya ini saya ada light. Navbar light, BG light ya. Ini kita ganti ya. Coba itu. Saya tak ganti primary Pak. Semuanya. Ya kan primary itu izin kabeh malah. Tapi keren Pak kalau dia klik ini muncul Pak. Lah tapi website apa itu enggak ada navigasinya? Tidak sekali. Udah cari semua. Bisa? Kan di menteri itu ada. Iya. Nah, jadi ini warna-warna ini bisa juga ya. Bisa. Jadi oke, jadi ya. Oke, next. Navbar udah jadi. Enak kan bikin website? Oke ya, sekarang kita bikin bawahnya itu ada foto kalian. Ya, silahkan ambil foto sambil buka IG ya. Ambil aja foto saya. Instagram. Sambil buka Instagram. Fotonya kayak bentuk dulu. Ambil foto saya di IG. Sekarang jangan putar mobil. Ini bener kenal, gak belum tuh ya. Itu hanya endorsean. Oke, nanti kita bikin yang selamat datang Rudy ini saya ganti dengan Jumbotron. Jumbotron itu apa Pak? Kayak navbar warna abu-abu gitu. Di tengahnya ada foto kamu bulat. Kita bikin gitu ya. Oh iya. Lu ki fotonya anak budak ini gini. Itu kayaknya dulu. Ya, kayaknya. Iya harus fotonya anak gue. Ya. Apa? Saya screenshot. Oke. Lagi. Nah, ada segini. Perhatikan. Misalkan ini saya download IG saya nih. Nyimpannya, simpanannya ini tak simpan ya, tak save. Nyimpannya itu letaknya di mana Pak? Di folder yang kamu bikin tadi. Di WebRudy IMG. Pak nggak boleh di downloadan, jangan. Harus satu project, satu tempat dengan project kita. Ya, tak taruh di sini. Ini misalkan profil aja. .png. Nah, jadi letaknya itu ada di sini. Nah, ini project kita yang kita bikin tadi ada di sini. Nah, gambarnya ada di sini. Ya, biar enak. Ya, silahkan nanti di download lah di IG.
di kalian. Nanti saya bikin di silahkan IG atau apalah. IG-mu apa, Bi? Ayo Gigi. Enggak. Tak dislike. tak report. Sudah di-download ya? Atau gambar? Iya, silahkan dipilih dulu deh. Oke, perhatikan. Tadi kalian sudah mendownload foto profil ya. Ayo. Ini IMG. Nah, bikin profil. Next, kita bikin komponen yang namanya Jumbotron ini. Nah, komponennya kayak gini nih. Jumbotron. Nah, komponennya kayak gini nih. Tapi nanti isinya bukan tulisan ya. Kita buat punya foto kalian. Kita cari yang fluid Jumbotron. Nah, yang ini, bawah ini. Yang simpel aja nih. Fluid Jumbotron. Ini ya. Oke, seperti biasa copy. Nih, kita copy. Nggak ada kopinya, ini. Copy. Ya, kita taruh di bawahnya navbar. Ini, yang selama datang Rudy ini saya hapus. Ya, ini saya ganti Jumbotron. Ya, nanti isinya kita ganti aja. Ini kita paste. Yang selama datang H1 itu kita hapus, kita ganti dengan Jumbotron kita. Ya. Jadi yang selama datang Rudy.com tadi yang H1 saya hapus, saya ganti dengan Jumbotron kita. Lah ini kan ada H1 nih. Nih, fluid Jumbotron kita kasih selamat datang. Ya, ini kita coba ya. Jadi kita paste Jumbotron tadi di ini di H1 display 4 nih. Kita kasih selamat datang. Ini ada P. Ini nanti aja kita sesuaiin. Kita pakai IMG nanti. Ya, kita coba dulu cek di web kita. Nah, sekarang ada giniannya. Selamat datang, bla 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 bla. Oke, jadi selamat datang ke Jumbotron. Di Jumbotron ini kita nanti ngasih gambar ya. Kita coba kasih gambar. Kasih gambar. Kita coba ya. P-nya ini kita hapus. Yang P1 paket ini, P class lead. Kita hapus. Ya. P satu paket penutupnya. Nah, ini dihapus. Ini kan ada satu paket. Dihapus. Kita ganti. Script masukkan gambar apa? IMG. Nah, IMG SRC kayak gini. IMG SRC. SRC-nya kita masukin tuh foto kita. Foto kita tadi di folder apa aja? IMG. Berarti IMG garis miring nama filenya apa? Bisa kamu cek di sini. Profil.png. Nah, ini punya saya nih. Profil.png. Profil namanya harus sama ya. Besar kecil. Profil.png punya saya tulisannya PNG gede. Kamu bisa cek di Bootstrap apa? Di Sublime-nya. Ini ada filenya ini. Profil.png. Bisa pakai yang GSRC, saya simpan. Titiknya beda-beda loh ya, ada yang JPG, tergantung kamu nge-save-nya apa tadi. Ya, nge-save-nya apa. Kita coba cek. Set. Nah, ini muncul fotonya. Yang ini tulisannya gimana? Apa? Ya di SRC no. Di bawahnya Jumbotron. Di dalamnya Jumbotron. Ini kan satu paket ini.
Ya. Oke. Kalau mau tengah, ini kan minggir kabeh loh. Kalau mau kita tengahin, oke. Di div class container, ini container, ini kita kasih di spasi, kita kasih teks. Tengah itu bahasa Inggris apa? Center. Kan ada di class container, kita spasi, kita kasih teks center. Ya, jangan khawatir, ini tak record, nanti tak share videonya di WA. Nanti bisa diulang. Teks center, teks strip center. Kiki pakai tangan 2. Nah, tengah. Koyo gini men. Astaga. Pak tadi. Ya, jadi IMG-nya dikasih kelas rounded circle. Kalau mau ada bordernya putih, IMG thumbnail. Ya, lebarnya tak kurangi kayak mana kok nggak pas tadi. Jadi kayak lonjong. Silakan nyesuaikan sendiri ya ininya. Panjang dan lebarnya. Disesuaikan width sama height, silahkan disesuaikan. Yuk, ngetik yang cepet. Jadinya kayak itu. Ya. Apanya? Beda gimana? Layoutnya sama. Layoutnya sama kan? Jangan, soalnya nanti gini, pelajari layout biar kamu paham bootstrap. Jangan beda ya. Kalau fotonya beda, tulisannya beda, kalau pakai layout tuh kayak gini kan. Warnanya ini beda nggak apa-apa. Monggo, tulisannya disamakan terus ya isinya, tapi untuk tulisannya ini kalau body misalkan Zara.com atau barang ya. Yang penting layout ini kan layout namanya, penataan. Pastikan sama dulu sih. Ya, layout ini kita samakan. Nanti biar kak target saya memang kamu paham tentang bootstrap sih. Nanti kalau nggak paham susah juga gitu loh. Pakai jak aja deh. Ping, enak kan? Ping bisa nggak sih? Oh, nggak bisa. Bawah kita kasih ya spesialisasinya ya. Misalkan kontennya saya ganti nih. Tutus programmer. Ini bawahnya tak kasih tulisan ya, pakai paragraf P, ya pakai P biasa, pakai paragraf. Di sini bisanya adalah web developer, terus mobile developer, sama IoT. Web developer sama mobile developer sama web designer. Web designer. Front end developer. Ya, jadi kayak gini. Sip. Nah, jadi ini bisanya apa? Oh, bisa developer. Jadi, buat dulu. Ini sembarang nih. Dimensinya kamu belajar desain, jadi dulu enak itu ya. Width sama height-nya disesuaikan. Belajar desain.
Emang nggak nemu teman-teman. Kita kasih paragraf nih, ada web developer, web designer, content developer. Anu Pak, bukan apa desainnya. Maksudnya? Satu saya kan buat ngedit berat. Ya enggak lah, saya lo ngoding ini pakai Pentium 3 bisa. Sekarang tadi dua. Punya Pentium 2. Laptop kemarin tuh? Iya. Oh. Berat Pak. Lo kan mesti install, kok bisa diinstal Windows 7? Oh, betul. Gak mungkin Pentium 3. Hah? Apa? Gak mungkin Pentium 3 bisa diinstal Windows 7. Pasti itu Celeron itu. Iya, Pentium Celeron itu di bawahnya dual core. Bisa itu buat ngoding. Beneran. Bagi tetap mau kepala ini. Anu berat Pak, nggak boleh. Mau iseni game kok ya? Ya game ada. Lah kuwi. You mesti. Ya game maksudnya ada Pak. Ya kuwi sembare apa? Kecuali lek fokus buat ngetik atau apa, coding, dengerin musik, lihat film mau beres. Kalau saya game masih ada Pak. Terus. Ini anak gue. Oke. Oke ya, jadi tuh sekarang kalian udah punya profil sederhana nih. Wah, ada fotonya. Mantap. Kalau konten boleh beda, tapi layout tolong samakan ya. Layout itu maksudnya ini. Menu, ya tolong disamakan dulu sih. Biar nanti paham tentang desain ini. Oke ya? Udah? Jadi modelnya gini. Ada foto, developernya apa? Paslon. Allahu Akbar. Kita Ki. Siapa tadi? Ya Allah. Oke ya, jadi saya ulangi, ini klik kanan, new file, di save as. Nah, ada ini my css jangan lupa titik css. Di dalamnya ada apa? Di carry dewi extensionnya css. Terus kita masukin di HTML kita. Perhatikan caranya. Atas ini adalah CSS-nya Bootstrap, betul enggak? Kita enter bawahnya, kita kasih kode link. Ini ya kodenya. Di bawahnya CSS-nya Bootstrap. Ini CSS-nya Bootstrap nih yang Kamkovas tadi. Di bawahnya kita enter ini, kurung siku buka, ya kurung lancip buka, link li gini aja, lnk, kamu tekan enter, terus nanti akan muncul rel site sheet tipe teks CSS muncul di, ya muncul sendiri, gak usah ngetik dari awal lagi, ulangi, ya jadi simple kalau pakai ini. Saya enter bawah ya, kurung lancip, link, enter, dah, muncul gini. Otomatis kursor akan ada di sini,
di tanda petik, antara tanda petik. Kamu tinggal masukin CSS yang kita bikin tadi. CSS-nya masuk dalam folder apa? CSS kan? CSS. Nama filenya my CSS. Nah, kita bikin sendiri. Ini CSS custom kita. Biar standar tuh, my CSS. CSS bikinan kita sendiri. Jadi kita bikin custom CSS. Ini nanti hasil recordnya saya share di WA. Jadi kalau di rumah mau diuti lagi, insya Allah bisa. Ini udah saya record ini. Ini saya share di WA kalian. Ngobar 1 sama ngobar 2. Minggu depan ngobar 3 sama ngobar 4. Oke, udah masuk, kita ini ya, kita refresh, memang nggak terjadi apa-apa, aman, karena memang kita belum masukin CSS. Ya, kita refresh nggak terjadi apa-apa. Oke, kita tambah komponen baru ya. Tadi apa? Navbar, udah jadi. Nih, navbarnya udah. Terus jumbotron, ini udah. Nah, ini tak kecilin, ini bisa dikecilin, bisa digedein ya, di nyandek panah ini. Jumbotron, navbar, tuh udah. Di bawahnya jumbotron ini saya mau bikin komponen apa? About. Ini about. Kita bikin namanya section. Di bawahnya jumbotron div. Hati-hati loh. Jumbotron itu suka satu paket. Ini ya di bawahnya. Kita bikin, hati-hati like enter. Ya makanya kalau ini yang paling penting dari HTML itu kamu paham peletakan kode sintak. Jangan sampai keliru ngotak nih. Ya tadi kan kalau tak kasih tanda terus toh, ini kayak jumbotron, bawahnya navbar, atas ini juga tak kasih tanda kan. Jumbotron satu paket, ini berarti satu paket nih jumbotron segini. Nah ini jumbotron kabel singkopas biar kita ganti sini mau. Sekarang kita bikin about. Aboutnya itu adalah scriptnya section. Nah, ini section buka tutup, kita kasih ID about. Nah, ID about. Oke. Kita kasih anu ya, satu H3 aja, H3 about. Oke, H3 about. Kita kasih HR. Tahu HR itu apa? Horizontal rule. Garis. Kita cek dulu sih. Oh iya, jangan lupa dibungkus sama anu ya. Lupa saya. Kita bungkus ini dalamnya lupa. Saya bungkus dulu. Nah, di class row. Nah, class row. Dalam Bootstrap itu ada grid, sistem grid ya. Ada sistem grid, nantinya bisa kita pakai di sini. Class row. Oke, coba di refresh sih jadinya seperti apa. Nih, oh ada obot di samping nih. Nah, jelek kan, lihat obotnya. Pak kok baut toh aneh kemana? Nah, ini berarti kita kurang. Kita kasih lagi di sini. Div. Ya, ingat, ini kita cepet div. Kalau cepet gini ini dipindah ke atas ya, dipindah ke atas gini. Dicepet-cepet div. Ya, dicepet-cepet div class container. Nah, kita masukkan dalam container. Kita masukkan. Nah, jadi di dalamnya row ada container,
Ingat satu paket lah ya ini di P. Satu paket H3HR. Satu paket. Hati-hati, buka tutup, pasanganin di. Ojo sampai sendirian, karena sendirian itu tidak enak. Ayo. Harus ada pasangannya. Enggak tadi sendirian. Biar paham tentang bootstrap grid, jadinya yang ini kayak gini. Nah, about enek garisin sorry lu, set gitu loh ya. Nah, ada garis, nggak kelihatan ya. Nanti kita kasih CSS. Kita kasih CSS. Oke, coba di. Ini kan saya udah bikin about tadi nih, ya. Yang about kita udah bikin. Yang ini. Di bawahnya ini, yang div ini ya. Ini satu paket, saya bikin lagi. Perhatikan caranya, perhatikan. Saya bikin div lagi. Class row. Satu baris. Satu baris tadi banyak berapa? 12. Perhatikan ya. Div ya, satu paket, di dalamnya row ada di class call LG 12. Berarti ini full sampai sana. Saya pakai 12. Contoh, tak kasih tulisan lorem. Nah, tulisan ini ya, tulisan acak lorem ipsum. Kalau mau tulisan acak tinggal kamu ketikkan lorem tab ya. Saya coba dulu saya gini saya. Ya jadi perhatikan ini masih di dalam ini ya. Ini kan about yang atas. Saya bikin bawahnya, tak kasih row, tak kasih LG 12. Jadi full. Kita perhatikan apa yang terjadi. Saya simpan. Nah, tulisannya full ya. Kiri kanan mentok full. Pak kalau mau 2 gimana? Kira-kira? Ininya berapa? 6. Terus bawahnya kita gantikan 6. Berarti kan kita butuh lagi satunya kan? Kita bikin lagi di berapa? Kelas call LG. Nah. Oke, saya kasih lorem lagi. Nah, lorem lagi. Perhatikan. Nah, jadi 2. Ini namanya grep. Kalau mau misalkan, Pak kok mepet banget sih tepi. Kalau mau agak nengah gimana? Kita kasih kontainer agar nengah. Kontainer bisa kamu taruh di row sini. Kontainer. Ada contekannya ya, tinggal di enter. Nah, sudah dibagi 2. Contoh lagi, Pak yang kiri agak lebar. Contoh ya, tak kasih 8. Contoh, call LG 8, berarti sisanya. Nah, ini namanya grid bootstrap. Ini penting banget kalau kamu nanti layouting. Nata web. Ini misalkan ya produk kamu. Produknya apa aja? Ditata berapa jumlahnya? Itu bisa. Agak lebar. Ini foto saya yang sini. Nah, seperti itu. Ini contohnya, penerapannya seperti ini namanya grid bootstrap. Satu lagi. Ya, sambil terangin. Di dalam bootstrap itu ada ini kolom ya, ini kolom. Kolom. Di dalam bootstrap ada 4 standar kolom. Yang pertama LB, yang kedua MD, ketiga SF, keempat XS. LG ini kepanjangan dari large. Gede. Kalau large itu layar apa? Monitor, laptop, proyektor itu pakainya large. MD medium, ukuran medium. SM itu apa? Small. Kalau XS extra small. Bedanya apa toh Pak? Kita cek ya. Perhatikan bedanya. Ini sekarang kamu belajar desain aplikasi HP. Lihat, Pak Rudi akan coba bagi ini jadi 2. Kalau 2 berapa? 6 dan 6 ya.
6 dan 6. Perhatikan. Loremnya tak kurangi ya, ke bawah nih. Nah, segini aja. Kurangi loremnya. Kepanjangan. Coba tak bagi 2. Nih. Ya, 2 ya. 6 sama 6. Perhatikan. Yang ini. Sekarang, ini tak kecilin. Perhatikan, layarnya tak kecilin. Oke, pelan-pelan. Oke ya, lihat. Ini masih bagi 2 ya? Kalau tak kecilin. Tadi kemana? Di bawahnya. Lihat, lorem. Perhatikan ya, ini di bawahnya. Nah, ini jadi 2. Jadi 1. Ini namanya responsif. Pak, saya pengen kalau ukuran segini itu tetap jadi 2 gimana? Segini, ini saya ini layar tablet lah. Kalau kamu punya tablet, layar tablet. Saya pengen tetap 2, Pak. Ini kan jelek. Kok telah turun ke bawah? Saya pengen tetap 2. Berarti ininya kita ganti. Katakanlah SM small. Perhatikan ya, ini kita ganti SN. Tetap ya, total grid 12. Tetap. Cuma ukuran standarnya kita ubah. Yang tadi large, kita ganti small. Jadi 2 nggak? Iya. Standarnya berubah. Kalau ada gedein, 2. Coba dikecilin lagi. Tampilan HP. Nah, ini HP kan ini. Jadi, satu lagi. Pak, saya pengen tampilan HP sama tampilan laptop sama-sama dibagi 2. Berarti ininya apa? Extra small. Ini bedanya. Kalau di sini nggak ngaruh. Tampilan gede nggak ngaruh ini. Nah, lihat, perhatikan. Tampilan gede jadi 2, tapi kalau dikecilin kecilan XS. Nah, maksimal bagi 2. Ya ini tergantung kamu nanti desainnya seperti apa. Mau tampilan HP atau full. Nah, tergantung kalian. Intinya tinggal ini. Kelasnya yang di sini. Ya, ini nanti kalau misalkan dimasukin kontainer ini bisa loh juga. Saya masukin kontainer biar full ya. Di sectionnya ini tak kasih kontainer aja. Jadi kontainernya tak taruh di atas, misal di sini aja deh. Div class container. Jadi di section tutup saya kasih penutup. Kita cek ya. Oke, nah ini kan jadi miring kayak gini. Jadi jelek. Oke, nah dia bisa kita ya tahu ya bedanya ya. Jadi tergantung kamu ini standar gimana. Pak, saya bukan HP Pak, minimal itu tablet, jadi MD. Ini tablet, tampilan tablet. Gede gak terpengaruh, tapi kalau kecil begini ya, tablet. Nah, segini tablet 2, jadi 2. Nah, silahkan di ketik dulu sih ya, nambah ini ya, disesuaikan. Beberapa minggu lalu, bukan minggu lalu ya, ini kita sudah mencoba, ini sudah saya record ya, kita sudah mencoba membuat website portofolio menggunakan Bootstrap ya, menggunakan Bootstrap. Kita sudah bikin, kalau tidak salah ini udah ada, ini kemarin tak taruh di dokumen. Kita coba buka dulu sambil ingat-ingat ya. Websitenya kemarin cuma satu file index.html, di mana ada 3 folder, tak kasih nama Webuddy. Kalau nggak kemarin kamu kasih nama kamu kan, kamu simpan di flash disk pas pada waktu kita praktekum di lab. Nah, ini kita coba buka. Jadi nanti kita lanjutkan
Ya, kita lanjutkan untuk portofolionya ini. Nah, ini kemarin kita sudah belajar, sedikit saya refleksi, membuat navbar menu atas, ya. Kemudian bikin jambatan seperti ini, ada nama, ada foto, ya, ada tulisan kecil. Nah, kemudian about. Nah, kita bikin about yang kemarin. Nah, tapi ini belum rapi. Nanti kita lanjutin sampai selesai. Jadi ada footernya juga. Kita lanjutin sampai selesai. Nah, sebelumnya kita buka dulu deh. Ini folder kita ini pakai text editor. Ya, silahkan dibuka. Bisa pakai Sublime atau Notepad. Kemarin kalau nggak salah, kalian bisa pakai Sublime Text. Ini saya buka dulu. Open folder. Oke, saya buka web Rudy. Oke. Ya, nah ini dia. Oke, ya ini kemarin kita udah bikin mulai dari HTML dasar, kemudian cara masukin CSS Bootstrap-nya gimana, terus bikin navbar, ya navbar atas ini yang ada home, about, portfolio, kontak, dimana kita udah bikin ini. Nah ini navbar udah jadi kemarin. Terus ada jambatan, ini ya jambatan, dimana ada tulisan judul, kemudian gambar, ya gambarnya kita simpan di folder img yang ini, gambar, kemudian tulisan ini, ya. Terus ada about. Nah kemarin kita masukkan di section ya, di section about. Nah ini sudah ada seperti ini. Nah sekarang kita lanjutkan untuk di bawah ini ya, kita lanjutkan. Ini kan masih belum rapi nih, masih belum lengah. Ya kita coba tengahin. Ya kita coba tengahin. Sebelumnya coba kita buka dulu Bootstrap ya, untuk contekannya. Ya. Jadi enaknya kita kalau pakai Bootstrap itu kita nggak perlu hafal coding ya. Yang penting kamu paham ini buat apa dan nanti codingnya ini buat apa. Kamu butuh apa tinggal kopas saja. Ya, butuh apa tinggal kopas. Oke, untuk ngerapiin about bawah ini kan belum rapi. Ya, ini kita bisa pakai yang namanya ini. Kita coba konten. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang namanya layout konten. Ini kita bisa atur, ya. Kita bisa atur di kontainer seperti ini. Kita bisa atur, ya. Kita bisa atur untuk rasanya. Kita coba ya, kita coba. Jadi di sini ya, di sini ini ada about, kita udah bikin yang about. Kemudian ini untuk tulisannya saya buat tulisan acak ya, pakai lorem ipsum. Nanti bisa diisi bebas. Ya, di sini akan saya coba saya atur agar nantinya tulisannya di sini itu nanti bisa pas, ya, bisa pas tengah. Ya, bisa pas tengah. Jadi kalau tidak salah kita bisa pakai yang namanya text justify, ya text justify ini bisa pakai text justify. Atau kalau mau ngakalin nih, kalau mau ngakalin ini biar apa mepet itu kita bisa pakai container, ya kita bisa pakai container yang ini. Ya kontainer itu semacam kayak wadah di mana kita itu bisa meletakkan komponen-komponen di dalamnya. Ya kita bisa pakai kontainer. Jadi di sini kita coba ya, ini ada div yang kemarin dari bikin ya, divnya ini div row itu satu baris, kemudian call. Kalau kita masih ingat di Bootstrap itu ada beberapa call ya. Jadi ada call LG untuk besar, large, ada namanya call MD medium, ada namanya call SM small, ada namanya call XS extra small. Ya, kalau masih ingat kemarin. Kemudian di Bootstrap itu kolomnya itu totalnya ya 12. Jadi lurus full itu ada total 12. Ya, 12 full. Itu nanti maka dari itu di sini kalau kamu lihat awal ya, di awal ini enggak saya Pak Rudi enggak pakai call karena memang kita pakainya full. Kiri kanan sama kayak yang kita bikin yang di sini, ini semuanya full sama. Tapi kalau about karena kita jadi bagikan dua, ini otomatis di sini saya bagi dua ya, 6
sama 6. Jadi 6 tambah 6 12. Itu totalnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau nantinya kita desain, kita cek dulu layout kita yang mau kita pakai itu seperti apa. Nah, karena di sini layout yang kita pakai layout yang kita pakai itu menggunakan bootstrap layout, itu nanti kita bisa samakan ukurannya. Kalau misalkan dibagi 2 ya, dibagi 2 itu nanti berarti ya kita bagi 12 dibagi 2 ya, 12 dibagi 2 seperti itu. Jadi lebih enak, tergantung kalian nanti mau bikin beberapa baris berapa kolom untuk itunya ya, tergantung kalian nanti ketika mau desain halaman web ya, desain halaman web itu modelnya seperti apa ya, Oke, baik, di sini saya akan coba memasukkan ini ke kontainer agar nantinya pas di tengah ya. Jadi ini satu row ya, row ini ada div di dalam row ada call. Ini saya coba masukin kontainer, div plus kontainer. Nah, di sini kalau kita buka di sini jangan lupa tutupnya di bawah sini ya, satu pasang. Kita coba kita kasih kontainer dulu, saya simpan, coba saya refresh. Nah, udah tengah kan? Nih, udah tengah nih. Jadi fungsinya kontainer itu agar nantinya teksnya itu di tengah, lebih enak. Jadi kita bisa taruh kontainer agar nantinya teksnya itu pas di tengah. Ya, jadi tadi coba kita ulangi ya, ini kita hapus kontainernya. Ya, hapus, saya simpan. Ini tadi belum tak kasih kontainer, masih discuss tuh. Kita perhatikan, ini tak refresh, posisinya masih seperti ini, jelek. Ya, nggak rata. Maka dari itu kita kasih kontainer agar nantinya itu pas di tengah. Nah, kayak ini. Ya. Oke, ini udah jadi nih. Nah, udah jadi. Oke, lanjut. Ini untuk yang about, ini udah kita buat mulai dari judulnya, kemudian satunya ini isiannya. Next, kita bikin bawah. Ini sesuai menu ya, menu atas kita. Home itu menampilkan nama sama foto sama ini. About nampilin ini, jadi kita bikin one page nanti. Terus portofolio. Nah, kita bikin yang portofolio ini. Jadi kita bikin dulu komen ya. Saya pisah portofolio. Ya, untuk ngasih komen itu perintahnya ctrl tanda garis miring. Ya, itu perintahnya itu. Jadi kalau mau kasih komen itu ctrl plus garis miring ya, biar komen otomatis disablay. Ya, ini kita bikin portofolio. Saya kasih section sama ya, section, saya kasih ID portofolio ya. Isinya kita buat sama aja deh dengan yang ini. Kita buat sama, kita bikin dulu yang ini kopas aja. Ya, kita kopas yang ini, kita taruh di sini. Gak apa-apa, kita kopas, tapi isinya kita ganti. Nah, isinya kita ganti. Ini kita ganti, kita rapiin dulu. Kita rapiin biar nanti di tracking itu enak. Ya, kita rapiin. Kamu bisa pakai tombol tab ya, tombol tab di keyboard. Ya, kita rapiin. Ini kita kasih nama portofolio. Saya simpan. Sekarang saya cek. Nah, di bawah udah ada portofolio. Nah, cuma jaraknya masih kurang ya. Nanti kita benerin deh. Kita buat isinya dulu. Ya, portofolio udah kita bikin. Terus kita bikin isinya. Ya, isinya portofolio ini judulnya. Kita bikin isinya di bawahnya. Ya, isinya itu ini isi portofolio. Oke, isinya portofolio di sini kita coba bikin kayak kartu. Jangan lupa dikasih kontainer ya biar tengah. Di plus kontainer. Ya, biar tengah. Ini kita coba cari komponen di Bootstrap. Kita fokus aja deh yang namanya cut. Nah, ini ada nih. Kita cari yang ada gambarnya. Ini cut yang ada tombolnya, nggak usah lah. Nggak pakai tombol, kita pakai cut biasa aja yang ada gambarnya. Nah, ini cut image. Kita pakai yang ini, jadi ada gambarnya, terus ada dikit tulisan nih. Nah, tulisan dikit.
Kita pakai ini aja. Kita copy. Nih, sama seperti yang dulu-dulu ya. Kita copy. Jadi kita cari komponennya cut, terus kita copy. Nah, kita copy. Kembali ke sini. Oke, kita rapihin dulu. Pakai tab. Nah, ini. Untuk gambarnya, ya, ini kan ada IMG-SRC nih. Kita bisa kasih gambar. Ini saya coba cari gambar dulu deh. Ada gambar nggak di sini? Location sate. Kita cari gambar-gambar. Download aja deh. Kita download aja dulu. Saya cari gambar dulu ya. Atau oh iya, kita bisa pakai Pixum. Tapi ya download aja. Download Pixum. Gambar. Kita cari gambar. Oke. Pakai lorem, ada juga namanya lorem. Ini tak kasih gambar-gambar laptop aja ya. Tak kasih gambar-gambar laptop untuk portfolio, nggak apa-apa. Saya download 4 gambar. 4 gambar. Oke, coba ini ya. 1, 2, 3. Ini saya simpan. Bisa download. Kita gambar dulu. 1, 2, 3. Nih, 4. Ada 4 gambar deh. Oke ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Oke ya, kita coba. Ini saya simpan dulu. Simpan gambar sebagai. Oke, sama seperti sebelumnya. Kalau kita mau masukin gambar, karena tugas kita web kita ada di sini, kita masukin di folder IMG ini ya. Oke ya, kita kasih nama portofolio 1. Kita download ini, yang ini juga simpan gambar. Ya, kita kasih nama portofolio 2. Oke, yang ini kita simpan gambar juga. Ini portofolio 3. Portofolio 3. Oke, yang satunya simpan gambar portofolio 4. Oke, saya download semua. Jadi di dalamnya ada ini portofolio 1, 2, 3. Kita masukin satu dulu. Ya, kita masukin yang satu dulu. IMG garis miring nama filenya portofolio 1. Oke ya, satu dulu aja deh. Satu dulu aja. Kita coba simpen. Kita cek. Kita close dulu ya. Nah, kita close bagian kanan. Oke, coba saya refresh. Ya, gambarnya belum keluar. Kita coba cek dulu. Kita cek. Oh iya, lupa. Ya, belum tak kasih itu ya. Ekstensi. Ya, lupa ini. Jadi file not found belum ditemuin karena saya lupa belum ngasih ekstensinya. Hati-hati ya kalau gambar kita kasih ekstensinya. Di sini ada JPEG. Nah, jangan lupa portofolio ekstensinya JPEG. Kita coba dulu refresh. Nah, udah muncul tuh portofolionya nih. Ya. Nih, 1. Ya, muncul 1 portofolio. Nih, 1. Jadi kita udah bikin 1 nih. Ini ada 1. Nah, satu lagi, agar kalau misalkan ini saya bikin perencana, saya bikin 3 kolom ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi nanti saya bikin ada 3 kolom. 3 kolom atau 1 baris ada 3 gambar. Masih ingat? Kita pakai call ya, kita pakai call. Di sini kan cut satu paket nih, satu paket nih. Nah, ini satu paket saya kecilin. Saya akan memasukkan atau mengupdate cut ini dengan div. Ya, div class call katakanlah md. Karena saya mau 3 satu baris, ini 1 row ini isinya
ini ada 3 ya. Maaf, ini saya kasih row dulu di kelas row biar rapi di kelas row ya. Bentuknya taruh bawah. Hati-hati ya, kamu harus bener-bener nih masang ininya, disknya harus bener masang-masang. Oke. Ini ada cut tadi yang kita masukin, terus tak kasih call ya. Jadi di dalam kontainer ada row, kemudian di dalamnya row ini pasangannya ya, hati-hati. Ini ada di class row, ada call. Di dalamnya call ada cut. Nah, ini cutnya. Ini saya tap-tap aja biar enak dilihat. Nah, kayak gini hasilnya ya. Ini saya pisah dulu aja deh biar bagus. Ini saya tap. Ya, jadi ini ada call. Kita coba identifikasi dulu. Kalau misalkan bootstrap 1 baris ke 12 kayak tadi ya. Kalau dibagi 3 berarti 12 bagi 3 ya. Karena call itu 12, kalau kita ingin 3 berarti call-nya 4 ya. 1 baris ini kita buat 4 call-nya. Jadi di sini call kita buat MD 4. Ya, kita buat MD 4. Kita coba simpan, kita cek dulu hasilnya. Oke, enggak terjadi apa-apa ya. Tapi ini kan masih 1. Kita coba kopas deh 1 kolom ini. Ya, ini 1 kolom portofolio. 1 kolom portofolio kita kopas. Kita jadiin masih dalam 1 row ya, 1 baris. Kita jadiin jadi 3. Ini 1, 2, 3. Nah, ada 3. Ini 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Oke, saya simpan. Nah, ya. Ada 3 gambar yang sudah siap. Coba gambarnya gimana kalau mau ganti? Ya kita tinggal ganti aja IMG SRC-nya. Misal, yang gambar 2, portofolio 2. Gambar ini portofolio 3. Nah, kayak gini. Jadi, ini langsung, oh maaf, yang satunya portofolio 3 itu JPG, bukan JPG. Hati-hati ya, ketika kamu di ekstensi, dilihat di sini, ekstensinya ini portofolio 3 kan bukan JPEG tapi JPG. Ya, di kanan di website itu case sensitif, tulisan itu berpengaruh. Nah, ini untuk gambarnya mungkin nggak sama, tapi nanti bisa diatur. Oke, ya. Ini kita sudah bikin ada 3. Terus, misalkan lagi, Pak, di bawahnya saya juga mau kasih lagi. Jadi ada 6 gambar. Ada portofolio sendiri, ada portofolio pertama, portofolio kedua. Nah, itu tinggal kamu kopas saja. Ya, kita kopas tapi 1 baris, 1 row gini. 1 baris. Cuma ini kok nggak enak dilihat ya. Coba ini saya tutupin dulu ya. Kita coba image. Nah, kita kasih kayak gini deh. Image kelas thumbnail. Ya, kita coba ya biar ukurannya sama deh. Ya, ini image kelas thumbnail. Kita coba ganti dengan kita kasih IMG SRC-nya kelas thumbnail. Kita coba ya, kita coba biar ukurannya sama. IMG SRC kelas kata dikasih IMG. Kalau kita kasih sama, karena ini udah ada kelasnya, kamu tinggal nambahin kelasnya aja ya, IMG thumbnail. Kita coba dulu deh, kita coba satu dulu. Oke, sedikit beda nih kecil, tapi nggak apa-apa. Jadi kita ditambahi ya, jadi setelah cut IMG top, kita spasi, kita kasih IMG thumbnail. Coba di sini satunya, IMG thumbnail, bawahnya juga IMG thumbnail. Saya simpan, saya refresh. Oke, lumayan, cuma ini belum pas sih. Kita coba tambahin nanti. Ini stylenya ini untuk style bisa ditambah-tambah ya nanti ya, atau mungkin kita coba kasih height ya, misalkan 200 pixel deh ya, 200 pixel ini bisa kita tambahin seperti ini ya, atau lebih enaknya daripada ini CSS-nya kita set satu-satu seperti ini, kamu bisa memasukkan CSS di file tersendiri. Nah, seperti ini ada ya, bisa
Misalkan kita masukin stylenya ini, ya, stylenya ini kita buat di CSS. Kalau nggak salah dulu sebelum pulang kita bikin file namanya my CSS ini kan. Kita bikin my CSS, kemudian biar rapi ini kita masukkan di sini. Style sheet, tipe, text CSS, di sini CSS garis miring my CSS. Kita coba memakai ini aja ya. Jadi ini saya kasih nama class cut. Jadi cut seperti ini. Jadi ini namanya class cut ya. Kelas ini diambil dari mana, Pak? Kelas ini diambil dari ini, div-nya. Ya, kita ambil div-nya, kelas cut ini. Ya, ini namanya kelas cut. Kalau kelas itu pakainya titik. Kalau ID pakainya pagar. Ini bisa kamu pelajari untuk itu, tapi nggak usah dihafalin ya. Itu ada di blog saya, Studio Koperasiya di sini. Ya, di blog saya, di pemrograman CSS. Ini ada. Nanti kamu bisa belajar bagaimana cara menuliskan CSS pakai CSS selector. Titik itu buat apa? Itu buat apa? Itu ada di sini ya, di blog saya pemrograman belajar CSS. Di situ ada. Ya, mulai dari seperti ini, ya itu ada. Ini kita bahas lebih lanjut karena kita fokusnya ke pembangunan portofolio ini. Oke. Kembali lagi, kita bikin di sini ada cut. Ya, kemudian ada kurung-kurung awal seperti ini. Kita masukkan stylenya. Ya, ada width seperti ini ya, kita masukkan width. Nah, ini kalau enaknya pakai Sublime itu ada contekannya 18, ini ada ya, kita seperti 18 frame. Terus ada height, misalkan 200 page. Ya, jadi ini nggak usah nih, kita nggak perlu gini ya. Kita nggak perlu ini ya, kita nggak perlu ini. Satu. Karena memang kita sudah jadi satu dalam satu file CSS. Kita coba dulu deh. Nah, ya kan? Jadi bareng-bareng tuh ininya ya lebih gede. Nah, hitnya kurang deh kayaknya. Oke, hit ini weightnya kurang Pak. Saya coba dulu thumbnailnya saya hilangin aja. Mungkin gara-gara thumbnail yang ini. Coba ya saya hilang dulu thumbnailnya. Biar rapi, ukurannya sama. Oke, memang gambarnya mungkin ini ya agak nggak pas. Ya, tapi oke lah, nggak apa-apa. Ya, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi kamu bisa memasukkan CSS di sini secara langsung. Ya, jadi daripada satu-satu itu bisa langsung via ini. Yang paling penting CSS-nya kamu taruh dulu. Kamu taruh dulu di atas ini. Jadi di atasnya ada CSS-nya Bootstrap, terus bawahnya CSS bikinan kita sendiri. Ya, dan filenya itu kita buat di folder CSS my CSS. Nah, yang ini kita bisa nanti kita pakai terus yang ini ya. Lanjut, kita kopas. Nah, kita kopas jadi dua baris. Jadi row-nya ini satu row. Ini hati-hati kalau kita kopas nih, yang kita kopas bukan call-nya tapi row-nya. Ya, satu row kita kopas. Jadi satu paket nih. Kalau di Sublime kita cek ini, kalau ini ada garisnya, penutupnya pasti ada garisnya. Berarti ini pas. Kita copy satu row, copy, kita enter, paste. Nah, kita coba ya. Nah, ada dua. Nah, cuma di sini posisi kurang bagus nih. Masih tumpuk. Nah, masih tumpuk. Ini mungkin kita cek dulu deh. Ini disknya ini disknya ini. Oke, kita bikin row. Oke, nanti kita benerin. Ini ya, ini row yang kedua. Oke, kita coba. Nah, ini kan masih tumpuk nih. Ya, antara yang atas sama yang bawah masih numpuk. Ini kita bisa misah. Misalnya gimana? Nah, ini yang atas, row yang atas, ini row yang bawah. Ini kita bisa kasih namanya margin. Ya, kita coba cek margin. Margin itu apa toh, Pak? Kita coba ya. Margin dan padding. Coba sambil jelasin. Jadi namanya margin dan padding itu adalah pembatas antar elemen dalam HTML.
Jadi yang namanya margin tuh kalau misalkan saya coba ya di dalam halaman web, ini ada gambarnya kok kayak gambarnya enggak? Oh enggak ada. Oke, di sini aja deh. Kita inspect elemen. Lihat, perhatikan ya. Perhatikan di inspect elemen saya. Nah, di sini yang namanya margin itu adalah yang ini, dah. Ini namanya margin. Ya, margin itu batas luar. Ini namanya margin. Di dalamnya margin ini ada border. Border itu garis tepinya nih. Ini misalkan elemen, katakanlah ini div ya. Div. Div itu dibatasi oleh border, garis tepi. Nah, di luarnya itu ada namanya margin. Jadi kalau misalkan di luar ini ada elemen lain, berarti jarak antar elemen itu pakai membatasinya pakai margin. Nah, kemudian misalkan di dalamnya kotak itu kita misalkan taruh gambar, tapi pengennya itu gambarnya nggak terlalu mepet dengan garis ini. Ini namanya padding. Padding itu batas dari garis ke objek kita. Nah, ini misalkan gambar ini ya, kalau kita lihat gambar ini ada bordernya. Nah, ini border ya. Kalau kamu lihat gambar ini, gambar yang bulat itu ada bordernya yang dikotaki warna hijau. Ini namanya border. Sedangkan margin itu yang di luarnya. Pembatas antara tulisan ini atas sama bawah. Ini kalau kita perhatikan marginnya hampir sama. Ya, marginnya hampir sama. Dan sedangkan yang padding itu ini. Ya, ini padding. Terus ini nih objeknya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi margin itu batas luar, padding itu batas dalam. Ini objeknya. Jadi pembatas antara border sama objek di dalamnya. Oke, kembali lagi ke masalah kita tadi. Nah, di sini kan numpuk. Ya, numpuk antara row yang atas sama row yang bawah. Berarti kita pakainya apa? Margin. Kita coba ya. Kita pakai margin. Jadi di row sini, kalau di bootstrap, ya, di bootstrap, kita cek di bootstrap, kita bisa pakai yang namanya margin. Margin itu seperti ini kan, ini bisa kita taruh di CSS, ya, kita taruh di CSS, atau kita pakai margin bawaannya bootstrap. Ini ada M untuk margin, ya, P untuk padding. Ini masuknya di kelas, bisa masuk di kelas. Kita coba dulu deh. Nah, ini tak kasih misalkan yang ini ya, yang bawah kita tak kasih kelas margin top MT katakanlah 20. Kita coba dulu deh. Jadi pembatas antara atas sama bawah 20. Kita coba dulu. Kurangnya bisa nyampe. Nah, agak turun tuh, tapi kurang tepat nih. Ini juga kita kasih margin bottom MB. Misalkan 100. Ngaruh nggak? Kurang sih. Kita coba. Atau kita bikin ini yang pertama, ini yang kedua. Saya kecilin dulu deh. Lihat, nah ini yang div yang pertama. Oh maaf, kontainernya belum ketutup. Ya makanya kontainernya belum ketutup. Oke, sorry. Kita coba ya. Jadi kontainernya maaf ya, ini belum ketutup. Tadi saya kesini ternyata kontainernya belum ketutup. Saya coba refresh dulu deh. Oke, ini udah ada kontainer. Kita coba sesuai dulu ya. Ini ada ini. Coba ini call-nya. Oke, ini cut 1, cut 1, cut 2. Ini di call yang ini call yang ini. Ini ada chatnya. Oke ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, saya coba ini tak kasih ID ya. Kasih ID misalkan Porto 1, yang ini Porto 2. Porto 2. Oke, ya. Saya kasih ID untuk apa nanti biar saya kasih CSS. Ya, kasih CSS. Jadi di sini ID pakainya pagar Porto 1. Ya, saya kasih misalkan margin top kasih gede aja 300 pixel.
Yang foto 2 juga sama. Ini foto 2. Saya kasih margin top, coba. Wow, jaraknya terlalu lebar ya, 300 pixel. Kita coba kurangi aja deh, ini terlalu lebar ini. Margin bottom berarti, bawah aja ya. Yang foto 1, bottomnya 200, coba. Yang foto 1 ya. Bottom itu bawah. Bottom. Coba kita kasih 200. Yang foto 2, atasnya 200. Ini bisa nyesuaiin ya. Nah, kelebaran enggak? Lebaran ya. Nah, ini ya. Jadi fungsinya ini tak kasih buat ini ya, penanda. Jadi yang row yang pertama, row yang kedua, ya. Row yang pertama itu tak kasih nama foto 1 yang isinya 3 ini. 1 2 3. Yang kedua foto 2. Nah, di sini saya sesuaiin pakai CSS. Kenapa tak kasih kenapa tandanya pagar enggak titik? Karena ini pakainya ID. Ya karena mau tak sendirikan. Kalau sama-sama kita ambil row, nanti di atas juga ada row yang sama, takutnya juga terpengaruh di CSS-nya. Oke, jadi bottomnya ini, topnya sekian, ini coba 100 deh. 100. Ini ya CSS. Enaknya CSS disendirikan tuh seperti ini, jadi kita lebih mudah. Oke. Sudah mepet sih. Ya lumayan mepet. Kita coba sekarang nyesuaiin gambarnya. Oke, saya buka lagi yang foto bawah. Gambarnya ini agak digambar 4, ini gambar 1, ini gambar 2. Ya, biar beda dikit. Foto 4 itu, foto 1 JPEG, foto 4 JPEG, foto 2 JPEG. Ya, ekstensinya. Nah, oke sih, udah cukup. Nih udah ada, kita udah bikin nih. Ada beberapa, ini jaraknya lumayan, ya, lumayan. Oke. Nah, semisal apa? Saya pengen misalkan di portofolio ini warnanya agak beda, ya warnanya agak beda. Ini kan ada abu-abu, yang ini putih. Misalkan yang portofolio dibuat abu-abu apa bisa? Bisa, ya. Kalau misalkan ini mau kamu buat warnanya beda, itu bisa. Kita tinggal cek aja di sini. Misalkan satu paket ya, satu paket kontainer yang ini yang di section tadi. Nah, section portofolio ini satu paket kan. Nah, satu paket yang isinya ada judul ini ya, kalau kita bisa lihat ini di sini portofolio. Ini kan satu paket nih yang udah kita ya, ada kasnya satu paket. Kita lihat sectionnya di sini. Sectionnya di sini kan ID-nya portofolio. Kita bisa ngasih di sini CSS. Jadi kan ini untuk jarak ya, jarak antar gambar. Oke, jarak antar gambar yang ini untuk cut. Yang sekarang kita warna background portofolio. Nah, warna background portofolio. Ini saya kasih komentar biar tahu ya. Tadi maunya pakai ini, section ID portofolio. Kita pakai ID, berarti pakainya pagar. Portofolio. Ya, portofolio di sini kita bisa kasih CSS. Katakanlah background color. Nah, di sini. Background color di sini bisa kamu kasih warna. Lah warnanya apa, Pak? Warnanya itu bisa pakai bahasa Inggris atau misalkan pakai kode warna. Misal, saya pakai misalkan light green. Nah, ini ya. Misal saya pakai light green, coba. Nah, pakai light green dulu deh. Nah, lupa tanda petiknya. Ya, coba dulu pakai ini light green. Aku udah nggak, berarti nggak. Coba pakai yang kode warna ya. Kalau kode warna kita coba ini. Kita nggak hafal, kamu bisa buka Photoshop atau di sini ya. Bisa pakai color picker. Ya pakai kode sana. Bisa warna. Ini ada kodenya, kamu tinggal pilih warna.
data lab-nya the color picker misalkan mau warna kurang pas nih, coba cari yang itu color picker. Nah ini dia nih, Google nyediain kok ya, Google nyediain color picker semua. Nah di sini kita coba, karena saya backgroundnya merah, saya coba warna pink aja, ini aja deh. Harus ini. Oke ini ya, nah ini ada kodenya nih, topak aja, kita masukin ya, kita masukin, coba deh kita tes. Nah ini warnanya berubah ya, cuma kita belum anu lah, kita belum, ini bisa kamu warnai seperti ini, warnanya berubah ya, pink misalkan gitu. Cuma coba kalau abu-abu, lebih bagus abu-abu jadi ya kan, abu-abu yang ini coba ya. Oke kita pakai nah oke ya. Nah cuma kalau kita perhatikan di sini ada kayak ini yang bawah nggak ke warna ya. Nah ini karena kenapa? Karena memang di sini untuk apa background ini itu ukurannya section itu beda. Nah maka dari itu kalau mau ukuran sectionnya sama, kita coba kasih CSS agar ukuran sectionnya sama ya. Jadi kita kasih CSS di sini di bawahnya aja untuk ukuran semua section. Section itu biar sama ya. Kalau ini karena kita pakainya nggak apa, karena section itu ada ID-nya, kita tinggal langsung aja nyebutin elemennya. Jadi tinggal section kurung kurawa buka ini langsung. Misalkan nih saya pengen semua lebar apa tingginya section itu 450 pixel, jadi semuanya sama ya, semuanya sama. Jadi height-nya, tingginya section itu semuanya sama. Coba. Nah ini berarti semua sama, ini kurang-kurang ke bawah ya, kita coba agak lebar aja deh untuk yang section ya. Atau kalau misalkan mau apa khusus section ini, kamu bisa di sini masukin apa, masukin di sininya misalkan untuk khusus section yang portofolio misalkan ya, section yang portofolio itu misalkan height-nya ya biar gede 600 pixel misalkan ya, biar lebarnya pas. Nah ini kan agak lebar nih ya, bisa dibuat seperti itu. Jadi kamu bisa melakukan pewarnaan di setiap ini ya, di setiap ininya agar nantinya lebih menarik gitu halaman web kalian. Tapi itu monggo terserah kalian ya, boleh dikasih warna atau enggak ya, boleh dikasih warna atau enggak. Ini sementara saya hapus dulu, nanti bisa saya sesuaiin ya. Oke, nah ini saya sesuaiin. Oke, ini saya hapus di portofolio. Ini coba about-nya agak tak lebarin ya, atau tulisannya apa agak tak tambah aja biar lebih rapi. Berarti di section about ya, height-nya tak kasih 300 pixel. Coba. Nah oke begini ya, cuma tulisannya kurang nih, saya tambahin aja nih. Nah ini ya, lorongnya saya tambahin biar lebih banyak, lorongnya saya tambahin biar lebih banyak, tambah lorongnya. Oke ya, lebih banyak. Jadi kalau di Sublim, kalau mau buat tulisan acak tinggal lorem gitu aja, terus di tab tulisannya biar banyak. Oke ya, agak banyak nih tulisannya. Ini ada, kita udah bikin nih ada 3 section, judul atas, about, sama portfolio. Nah ini udah kita bikin. Lanjut bagian yang terakhir ya, bagian yang terakhir bahwa kita bikin kayak kontak, jadi orang itu bisa ngirim email ya, orang itu bisa ngirim email atau isi buku tamu lah di dalam halaman kita ya, yang kita bikin itu bisa kirim seperti itu.
Jadi kita bikin bawah ini sectionnya portofolio udah. Nah saya kecilin aja ya biar lebih enak. Ini yang apa? About sudah. Section about. Ini ya, section about yang tadi udah. Terus yang atas ini ada Jumbotron. Ini ada portofolio. Oke. Sekarang saya geser ke bawah. Saya bikin lagi untuk kontak ya. Kontak. Ini ya. Sama saya bikin section. Oh, maaf kecil aja tulisan. Section tak kasih ID kontak. Kontak. Oke ya. Jangan lupa kita buat di container biar pas tengah. Di class container. Ya, terus kita bikin di class row satu baris ya, biar satu baris. Oke. Ini nanti kita coba bikin agak keren deh. Jadi nanti ini saya kasih judul dulu, saya kopas saja judulnya yang dengan yang atas yang ini. Nah, saya kopas saja. Saya samain. Nah, ini row-nya satu deh. Oke ya. Ini udah ada. Saya rapiin dulu pakai tab biar enak dilihat. Ya, ini bukan portofolio, ini kontak us. Ya. Kita coba cek dulu deh. Nah ini, oh kurang ke bawah. Nah ini ya, kontak usnya kurang ke bawah. Kita kasih CSS. Nah, kita kasih CSS. Ini untuk about, kemudian kontak. Kontak. Karena pakainya ID, kita pakai ini. Kita kasih margin top atas ya. Atasnya biar agak jaraknya agak jauh. Misalkan kita coba 200 kejauhan nggak? Coba. Oh ya ini kejauhan ya. Kejauhan. Kita coba 100. Agak ke bawah dikit. 120. Oke, pas ya. Pas ada di bawah. Jadi udah bikin ini kontak us. Sekarang isinya, ya isinya kontak us. Ya, jadi kita pakainya CSS ini untuk apa? Untuk itu ya. CSS custom itu agar nantinya kita desain halaman web itu mudah. Jadi enak banget. Jadi kalau misalkan kita yang penting kamu tahu ID-nya apa, elemennya apa, itu bisa kamu panggil. Ya. Ini saya kasih ini. Jangan khawatir, codingnya ini bisa kamu download kan. Nanti kamu nggak usah ngetik dari awal, kamu tinggal nanti bisa ngedit dan lain sebagainya. Ini kan saya upload ke video saya, nanti linknya saya share. Ya, ini saya kasih komentar biar tahu ini buat apa nih. Oke, saya coba sekarang di sini. Ya, di sini saya kasih disk lagi. Oke, class row. Oke, class row. Saya coba bikin 2 kolom. Ya, kolom yang pertama itu tak bikin munculin peta, alamat katakanlah alamatnya MKTI gitu ya, alamatnya sekolah. Satunya itu kita bikin form. Jadi tak bikin div class call MD 6, tak bagi 2 ya. Jadi ini untuk peta, yang ini untuk satunya ya, untuk kontak. Nah, pertama kita coba dulu masukin itu ya, masukin peta ya, masukin peta. Nah, caranya masukin peta gimana Pak? Nah, kamu tinggal buka aja tuh Google Maps ya, kita buka Google Maps ini. Jadi nanti kontak di bawah itu ada petanya, terus ada kayak form isian. Saya coba cari itu. Ada nggak sih? Masa nggak terkenal sih?
Kok putih? Oh, masih loading ya? Ah, ini dia. Wah, ini masih alamat yang lama. Benar nggak sih? Oh iya, nggak apa-apa, Lex. Ya, kita coba nanti ini kita masukin ke Google Map kita ya, ke website kita. Lokasinya ini. Caranya gimana? Klik bagikan, sematkan peta. Nah, ini. Jadi kalau kamu klik sematkan peta, kamu akan dikasih coding HTML. Nah, ukurannya kita coba deh, kita ukuran misalkan kecil atau sedang, misalkan seperti itu. Ini nanti kita bisa atur ukurannya ya. Ukurannya kita bisa atur. Misalkan saya buat yang kecil dulu aja ya. Yang kecil. Jadi, kita ulangi lagi. Ini sudah ketemu. Bagikan, sematkan peta. Nah, ini ukurannya kita bisa atur. Ya, kita coba yang ukuran kecil. Ini kita salin HTML. Ya, kita pastekan di kode kita. Nah, ini misalkan untuk peta ya. Ini untuk map. Ya, yang untuk map, ini saya paste di sini. Wah, ini artinya apa? Udah, enggak usah dipeduliin. Ini yang penting, ini kan kita kopas dari itu. Dari apa? Dari Google Maps ya. Yang penting kita coba masukin di sini dan kita coba akses. Sekarang kita cek aja deh, kita simpan, kita cek aja di ini kita. Nah, muncul kan datanya? Nih. Nah, muncul. Kalau mau lebih bagus lagi bisa dikasih kayak itu ya, cut ya. Kamu bisa ambil cut yang tadi. Yang kita bikin kayak apa portofolio tadi ya, cut. Itu kita bisa masukkan petanya di dalam cut. Kita coba cari cut yang kosong. Cut yang kosong. Ah, ini dia nih. Ini ada cut kosong. Ini bisa kita masukin agar nantinya lebih rapi. Ya, ini saya copy. Ya, tak masukin sini. Ya, saya rapiin dulu. Nah, ini this is some text ini kita ganti dengan codingan kita yang bawah nih, frame ini. Biar lebih rapi lah. Nah, ini kita coba ya, kita cek. Nah, ini ada kayak pembatasnya, cuma ukurannya kurang pas nih. Kita coba, ukurannya kita samakan ya. Yang cut ini, cut body, dan cut ini kita coba kasih ID aja, namanya peta. Nah, kita nama peta. Ukurannya kita samakan dengan ini. Width-nya 400, height-nya 300. Ya, atau nanti bisa kita setel. Kita coba di CSS. Nah, sama kita kembali ke CSS. Untuk peta, ID peta. Nah, height-nya kita tadi berapa? 300, width-nya 400. 300 px. Jangan lupa diakhiri titik koma ya. Width-nya, maaf, width ya. 400. Oke ya, kita coba refresh. Kurang lebar dikit. Oke, kurang lebar. Coba width-nya saya kasih 550. Terlalu lebar. 500. Kelebaran 470. Ya, ini kamu sesuaiin ya untuk itunya. Kebesaran 450. Oke, lumayan. Sip. Ini ada peta ya, atau bisa dikasih itu ya, cut yang ada head titelnya. Nah, seperti ini juga bisa ya. Ini ada cut yang ada titelnya. Kita cek dulu deh, ada gak sih cut yang ada titelnya warna gitu. Yang ada titelnya kalau nggak salah header footer. Oh iya, ini kita tambahi cut header ya. Tambahi cut header, di atasnya cut body. Cut body tadi mana? Nah, ini kita tambahi judul di sini deh. Ini kita rapiin dulu.
Oke, saya kasih lokasi kami. Coba saya refresh. Oke, ada. Nah, warnanya ini saya ganti ya. Warna itu kalau nggak salah BG. Ya, BG diikuti warnanya apa? Kalau merah Denger, kita coba warna merah dulu ya. Warna merah, BG Denger. Nah, ini. Ya, untuk tulisannya kita bisa contek Bu di ketika kita bikin apa? Bikin navbar di atas lah ini. BG Denger, nah tulisannya apa? Nah, ini kan bisa kita tulis ya. Kita bisa cek kamu kalau misalkan nggak hafal ya bisa di bookmark ini, misalkan ini ada BG kalau nah itu yang salah. Nah ini kita bisa ada contekan di sini nih ya, ada contekan kamu bisa warnanya apa dan lain sebagainya ya, BG primary atau apa itu bisa kamu itu, atau teks ada text color itu mungkin bisa diganti ya, warna-warna teksnya. Intinya sering-sering buka ini ya, sering-sering buka dokumentasi. Saya coba pakai DG Primary. DG Primary mana tadi? Bawah. DG Primary. Oke. Nah ini ada. Oke, sampingnya kita kasih tulisan ya. Ini untuk map udah. Sekarang sampingnya nih. Ini untuk form isian. Ya, kita coba cari form. Nih, form. Nah, ini macam-macam nih form. Kita ambil satu aja deh yang ini ya. Email sama password, tapi nanti kita isinya kita ganti. Ini satu paket ada tombolnya sekalian ya. Ada tombolnya sekalian. Ini saya copy semua. Oke. Saya masukin di sini langsung. Kasih jarak. Oke, saya rapiin dulu biar enak dilihat. Oke. Nah, ini form. Ada email address. Saya nggak pakai password. Saya ganti. Mungkin input tipenya masih teks. Saya isi dengan nama. Nah, name. Email, name, kemudian alamat. Saya tambah satu lagi ya. Saya kopas saja ini satu paket. Coba saya refresh dulu hasilnya ya. Oke, sip. Ini ada email, ada name. Oke ya, kita tambahin lagi satu isian lah, alamat, address gitu. Kita kopas gini. Ini, oke, address, alamat. Nah, inputnya nggak input teks ya, kita pakai text area. Text area itu ada di ini ya, kita coba text area. Text area. Nah, ini dia nih text area. Ini ada text area. Nah, ini saya kopas aja ini begini. Nah, ini pas satu paket nih. Salin ya, kita paste di sini. Oke, saya rapiin dulu pakai tab. Oke ya, ini saya kasih nama address. Oke, ini agree ya, setuju atau enggak gitu ya. Oke, ini kirim atau send. Oke ya, tombolnya jadi. Saya coba refresh. Nah, udah jadi. Ada email, nama, address, ada tombol. Nah, ini yang kayak saya hilangin aja ya. Will never share itu biar rapi. Oke ya, ini yang isinya saya. Enaknya kita akan pakai bootstrap tinggal kopas aja. Nah, tinggal kopas dan kita bisa. Ini udah jadi nih, kontak asnya ada peta. Sampingnya kita bisa ngirim email, address dan lain sebagainya. Ya, ini udah jadi. Ini sudah siap portofolio kalian. Sekarang kita bikin footer.
Ya, bikin footer di bawahnya. Ya, ini udah jadi. Sekarang kita bikin kayak footer di bawahnya. Ya, bikin footer. Langkahnya bikin footer. Ini udah jadi nih portofolio apa? Website portofolio dari atas sampai bawah untuk footer. Ya, ini tadi. Ini kan section kontak. Ini jaraknya saya dulu. Kita bikin footer di bawahnya kontak ya. Biasakan kalau ngoding kita kasih ini ya, kita kasih seperti ini, kita bikin footer. Footer. Oke, footer. Enaknya HTML5 udah ada tag footernya ya. Ada tag footer, kita tinggal isi nanti di dalamnya. Ya, isinya apa gitu ya. Misalkan ini kita coba kita kasih kelas BG color kelasnya BG finger coba ya, BG finger. Kita coba kasih tulisan dulu display created by ya, tak boleh di RPL dan buka TI 2021. Nah, coba ya, kita bikin kayak gini dulu sih. Ya, kita bikin kayak gini, footer, bikin setting. Kita cek dulu hasilnya seperti apa. Nah, tuh lihat di bawah ya, masih belum rapi. Created by, nah ini masih belum rapi. Kita coba rapikan nanti pakai CSS ya. Kita rapikan pakai CSS. Kita masuk ke CSS custom kita untuk footer. Oke. Langsung aja karena footernya cuma satu, kita tulis seperti ini. Pertama kita kasih jarak ya, height biar agak lebar, katakanlah 100 px. Kita coba dulu tes. Nah ini, oh terlalu lebar. Nah, 50. Oke, pas dia dirasa. Terus ada jarak nih ya, tuh tombol pen sama footer terlalu mepet nih. Kita kasih apa namanya tadi? Margin. Oke, margin yang atas. Ya, margin yang atas kita kasih 50 pixel. Ya, untuk batas atasnya. Nah, sekarang ada jaraknya kan? Nah, ini tulisannya masih gini nih. Nah, kita kasih font. Ada nggak sih font color? Oh, langsung color berarti ya. Color white. Putih. So, pakai kode X aja ya. Tapi nggak bisa gitu. Color sticker. Kita pakai putih. Putih itu kan nggak salah 000 ya. SSS. Oh iya benar SSS itu. Oke ya. Oke ya. Kita coba deh. Cek dulu. Tuh. Misalnya udah putih. Cuma nggak kurang tengah nih. Ya kurang tengah. Kalau kita tengahin. Ya. Kita coba tengahin. Kita cari namanya text center justify. Coba ya kita coba di sini. Nah, ini ada lah, ini ada text center, ini ada warping dan lain sebagainya. Kita coba pakai kelas text center ya. Kita coba pakai text center, kita coba masukin. Ini nggak di sini tapi di sini. Nah, di sini nih. Nah, kelas text center. Kita coba. Oke, pas di tengah. Kalau mau agak turun ke bawah kita kasih padding. Ya, kalau kamu masih ingat jarak, kalau margin itu jarak elemen ini dengan section. Kalau padding itu berarti jarak objek dengan bordernya ini. Ya, kita kasih padding di sini. Katakanlah padding top atas ya, kita kasih 2 pixel. Ya, 2 pixel. Coba kurang ke bawah. Oke, kasih 5 gitu.
Oke, sip. 10 biar lebih pas ke bawah. Iya. Dah, siap. Ini udah jadi nih halaman web yang kita bikin. Ya, udah jadi. Jadi tadi kita udah bikin yang atas. Ini jam button about portfolio. Ya, kontak us. Ini udah jadi. Nah, sekarang Pak gimana ngelingkan? Misal kalau ini diklik langsung ngelink ke bawah set biar orang bacanya mudah. Nah, mudah banget kalau mau ngelingkan. Perhatikan ya, ini kan karena kita bekerja dalam satu halaman, ini kan kalau ngelink, kalau kita pakai href biasa kan pindah halaman, kita nggak perlu kalau satu halaman itu pindah halaman. Kita bisa bikin yang namanya link one page. Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Perhatikan. Di sini setiap section itu kan tak kasih ID. Kalau tadi kamu ingat, ini ada section kontak, ya. Kemudian ada section portofolio. Ya, yang ini ya, yang ini ada section portofolio, yang ini tadi. Terus ada juga section about. Ini semua tak kasih ID, ya, tak kasih ID. Nah, caranya manggil agar ketika diklik itu masuk, itu kita di hrefnya sini, ya, di hrefnya sini ya. Ini tinggal kita kasih seperti ini, kan. Jadi misalkan yang about, biar diklik langsung turun ke about, kamu tinggal href pagar about. Ya, karena pagar itu adalah ID. Yang portofolio juga sama, pagar portofolio sesuai dengan namanya. Ini ID-nya portofolio. Begitu hanya dengan yang kontak. Nah, kita coba ya. Saya refresh. Yang href ini kita kasih indeks aja deh, agar nantinya kembali ke indeks utama. Ya. Kita refresh. Kita coba ya. Tuh, turun kan yang ke about. Nah, portofolio. Nah, ya, otomatis turun. Kontak. Nah, jadi ini namanya one page. Kalau ke home, nah utama. Gitu caranya. Kalau misalkan Pak, agar navbarnya ini tetap gimana, itu kamu bisa pakai namanya tadi navbar ya. Navbarnya fix. Coba cari navbar yang fix. Coba navbar TikTok. Coba TikTok. Nah, ini kita tinggal sangat TikTok kalau nggak salah ya. TikTok mana? TikTok. Nah, ini kita kamu tinggal kasih ini deh. TikTok di kelas navbarnya. Saya kopas ya. Saya coba biar nanti navbarnya itu tetap di atas. Navbar pas, oke, TikTok. Nah, saya tambahin. Kita cek dulu deh, kita cek dulu. Nah, ya kan? Navbarnya diem. Tuh. Jadi enak. Tik, 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 boom. Nah, udah jadi. Ini namanya one page, halaman one page. Udah jadi. Ya, jadi kalau kita ke about, dia langsung turun about. Portofolio, ke portofolio, kontak, ke kontak. Nah, tinggal nanti kamu bisa. Oke, ini kalian udah berhasil membuat website portofolio.